Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Dr. Insinyur Iwan Jondra, MSI dari Dosen Teknik Elektro Politeknik Negeri Bali. Kali ini saya akan membagikan materi tentang gardu distribusi jenis portal. Gardu distribusi jenis portal ini ya, itu seperti yang disampaikan dalam foto ini ya. Kenapa disebut portal? Karena dia dipasang di dalam pada sebuah tiang ya, sebuah tiang listrik. Jadi ini gardunya ya, di bawahnya ada LV board. Uh, Bagian-bagian dari gardu distribusi yang pertama ini adalah isolator tumpu. Isolator tumpu ini biasanya di atasnya pengantar diikat ya. Pengikatannya itu boleh pakai pengikat bending wire atau juga boleh menggunakan tekap isolator. Untuk pengantar A3CS sebaiknya menggunakan uh, tekap isolator sehingga uh, tidak terjadi kerusakan terhadap isolasi A3CS. Demikian juga tidak terjadi kerusakan pada traves maupun isolator karena adanya gaya tarik penghantar. Traves yang selanjutnya di bawahnya ini sebagai dudukan dari isolator ada yang disebut dengan traves A1 ya. Karena ini untuk jaringan yang lurus ya. Kemudian untuk penjamperan dari jaringan SUTM ya, saluran udara tekanan menengah ke sistemnya eh, gardu portal, terdapat di sini disebut dengan konektor. Kebetulan yang konektor terpasang di sini adalah konektor LLC, Live Line Connector. Untuk memasang konektor ini, SUTM harus dikupas. Ya, harus dikupas isolasinya sehingga bisa dipasang konektor ini. Baik konektor berbentuk LLC maupun CCO, Cold Connector ya. Jadi di sini ada juga tekap isolatornya. Nah, ini tekap isolator untuk konektor ya. Nah, ini ya. Kemudian di bawahnya ada penghantar. Ini penghantar untuk penjamperan dari SUTM ke sistem gardu portal. Ya. Nah, kalau misalnya ini konektor ini penting sekali di cover dengan tekap isolator seperti begini ya. Fungsinya supaya air itu tidak masuk ke penghantar dan juga tidak terjadi korosi pada konektor ini ya. Kalau dibiarkan terbuka ini, karena penghantar A3CS itu penghantar yang sangat mudah korosi karena dia itu jenisnya aluminium alloy ya. Artinya campuran antara aluminium dengan baja, sehingga dia sangat mudah korosi. Terlebih-lebih A3CS ini tanpa vaselin. Dia hanya penghantar A3C kering kemudian diisolasi half insulated ya. Pengantar A3CS ini pula lah yang dipakai untuk jumper ini ya. Cuman kalau Anda lihat di sini pengantar SUTM-nya lebih besar, biasanya ini 150 mm persegi, kemudian yang jumper wire-nya ini menggunakan A3CS 70 mm persegi. Selanjutnya adalah dudukan FCO, traves dudukan FCO yang ini ya. Jadi di mana traves ini merupakan tempat untuk memasang fuse cat out. Nah, ini fuse cat out-nya ini yang menggantung ini Anda lihat adalah tabung dari fuse cat out. Kalau yang ini adalah bodinya ya. Jadi pemasangan fuse cat out seperti begini posisinya. Kenapa tidak yang S ini center di sini? Kalau dia center berarti dia dekat dengan tiang sehingga bisa terjadi flashover ke situ. Jadi kalau kita lihat porsi jarak antar arrestor ini, kemudian FCO dengan FCO, kemudian FCO dengan tiang, tiang dengan FCO itu jaraknya hampir sama. Nah, ini yang disebut dengan space clearance-nya atau jarak bebasnya ini harus terjaga sama ya. Kemudian di sini ada tekap isolator untuk fuse cat out, ada untuk incoming-nya dan juga outgoing-nya. Nah, di outgoing-nya juga ada tekap isolatornya. Fungsinya ini untuk mengamankan dari korosi ya dan juga mengamankan dari gangguan binatang. Ya, kenapa mengamankan dari korosi? Karena sebelum memasang tekap isolator ini
antara kabel sekun dengan isolasi itu disambung dengan menggunakan isolasi ciut panas atau heat shrink ya, atau isolasi bakar gitu orang lapangan bilang ya. Kemudian ini adalah arrester ya. Arrester ini berfungsi untuk mengamankan trafo ini dari surja. Surja apa? Surja hubung maupun surja petir sesuai dengan SPLN D5.006 tahun 2013 mempersyaratkan bahwa arrester harus diletakkan sedekat mungkin dengan peralatan yang dilindungi. Kebetulan di sini yang dilindungi adalah trafo, sehingga arresternya harus diletakkan di sini di bodi trafo dan sedekat mungkin. Ini penghantarnya lurus begini ya, sesuai dengan SPLN D5.006. Kalau misalnya penghantarnya naik seperti begitu ya, baru ke ini ke nyambung ke basing, berarti jarak arrester dengan basing bertambah, yaitu tidak hanya lurus ini mungkin sekitar 20 cm, kemudian kalau tambah naik begini bisa 1,2 meter jaraknya. Walaupun secara fisik sama, tapi secara elektris dia berbeda jaraknya. Kemudian di sini untuk mengamankan dari gangguan binatang dan korosi itu dipasang di sini tekep isolator untuk arrester. Ya. Jadi fungsi tekep isolator di sini di samping melindungi dari gangguan binatang juga melindungi dari korosi, karena sering kejadian di lapangan sepatu kabel longgar, kemudian konektor longgar itu karena terjadi korosi. Ya, akibat terjadinya akhirnya korosi itu mengakibatkan loss kontak. Loss kontak itu menghasilkan panas yang berlebih sehingga akhirnya sepatu kabel memuai dan longgar. Nah, di sini ada tekep isolator basing ya, ada 7 basing ya. 3 basing primer, 1 2 3 dan 4 di belakangnya. Ada basing sekunder RST 0 ya, gitu. Nah, ini yang pemasangan tekep isolator di basing ada 7. Kemudian di bawahnya ini ada trafo ya. Ini adalah transformator yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari 20 kV menjadi 220 380 volt tetapi pada daya yang sama ya. Nah, untuk menempatkan trafo ini ditompang dengan traves yang disebut dengan traves Yeserwerk ya. Traves Yeserwerk ini akan mensupport atau menjadi dudukan dari trafo sehingga trafonya tidak melorot ataupun jatuh ya. Nah, ini namanya sistem konstruksi trafo portal ya secara keseluruhan. Nah, keluar dari trafo sisi sekunder ini pengantar masuk ke LV board ya. Sedangkan untuk LV board itu bagian dari nanti mata kuliah PHB ya. Ya, jadi panel hubung bagi LV board itu low voltage board. Pada kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan tentang LV board karena itu bagian lain dari mata kuliah ini dan ada di video saya yang lain tentang LV board. Oke, saya lanjutkan presentasi ini. Nah, ini Anda bisa lihat tekep gardu ya sudah banyak dipasang di PLN hampir di seluruh Indonesia ya. Ini salah satu contoh saja di PLN distribusi ya, khususnya di PLN UP3 Badi Selatan. Ini pemasangan tekep isolator di gardu ya, itu di isolator tumpunya, kemudian di di fuse cat out, kemudian di basingnya ya. Nah, ini biasanya sekarang saat ini sudah dipasang untuk CCO ini juga sudah dipasang tekep isolator ya. Kalau tidak dipasang maka dia airnya akan masuk ke sini kalau hujan ya. Belum lagi ini korosi ya. Kalau airnya masuk ke bawah sini menggenang di sepatu kabel, maka sepatu kabel itu akan korosi dan dia akan bisa longgar ya. Kemudian ini untuk yang gardu portal 2 tiang. Kalau ini contoh di sebelahnya ini gardu portal 1 tiang ya.
Ini sama-sama dari ini disuplai dari MVTIC medium voltage twisted insulated cable ya. Sebelum dia masuk ke sistemnya sini, ke gardu portal ini, dia MVTIC ini harus dipasang terminating ya. Dan dari terminating ini ya, ujung kabel MVTIC ini harus dipegang dengan dudukan ini, traves dudukan terminating ya. Ini juga yang di portal juga Anda bisa lihat bagaimana gardu portal itu yang jenis satu tiang disuplai dengan MVTIC ya. Jadi masuk ke terminal dari kabel MVTIC di terminating dulu ya, baru dia masuk ke sini ya, ke fuse get out ya. Nah, kalau dia modelnya segini sudah terisolasi 100%, tidak ada bagian yang terbuka. Di sini juga sambungan di sini menggunakan heat shrink dan di penyambungannya menggunakan joint slip, jadi penyambung ya, joint slip. Bukan menggunakan kabel skun. Kabel skun dia akan ketemu kabel skun dengan kabel skun sehingga tidak bisa diisolasi rapat seperti ini. Kalau ini ketemunya joint slip, dia bisa diisolasi rapat. Isolasi ciut panas sehingga tidak ada bagian yang terbuka. Kalau yang modelnya begini, jika belum dipasang tekap isolator di sini ya, kalau misalnya ada binatang naik di sini ya, kalau ada binatang sini, misalnya ular gitu, nah ini bahaya nih, bisa terjadi gangguan binatang satu pasah ke tanah. Misalnya di sini ada ular, naik dia itu ularnya, kemudian ekornya itu dia menyentuh traves, nah, maka ini akan terjadi gangguan satu pasah ke tanah ya, karena tiang ini kan dia masih merupakan penghantar arus, karena dia di dalamnya ada besi ya, dan juga besi beton ya, juga ada campuran luluh. Nah, sehingga dia ini akan menyambung ke bumi. Nah, terjadilah gangguan satu pasah ke tanah. Sehingga keberadaan tekap isolator di sini menjadi sangat penting di sini ya, di sisi jamparan CCO ini maupun LLC ya. Ini mesti dipasang tekap isolator karena fungsinya untuk mengamankan dari air masuk ke penghantar dan juga mengamankan dari korosi dan gangguan binatang. Bayangkan ya, ada 3 fungsi tekap isolator di CCO maupun LLC di sistem gardu portal ini, di konstruksi gardu portal ini. Kalau yang digambar ini saya sajikan adalah tekap isolator untuk ini jaringan SUTM lurus. Nah, ini pasangnya di sini nih. Ya. Nah, ini tekap isolator lurus. Oke. Jadi dengan tekap isolator ini maka jaringan ini akan aman dari gangguan binatang, kemudian A3CS penghantarnya ini tidak akan rusak. Kalau menggunakan pengikat lain dia pasti akan rusak isolasinya. Sehingga kalau ada binatang seperti begini menyentuh bagian isolator tumpu, maka akan terjadi gangguan satu pasah ke tanah sehingga ground fault relay akan memerintahkan PMT untuk putus. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa isolator arrestor ini harus diletakkan sedekat mungkin dengan peralatan yang dilindungi. Kalau kita lihat konstruksi yang lama, itu arrestor itu letaknya jauh dari trafo seperti begini ya. Jadi kalau konstruksi arrestor yang jauh seperti dari trafo seperti ini, saya ini contoh kasus di gardu Pizza Hut Banyuwangi gitu ya. Arrestornya di sini, trafonya di sini, bahkan ini penghantarnya digulung-gulung lagi. Ya. Nah, kalau untuk konstruksi seperti begini, itu jarak antara arrestor dengan trafo itu bisa mencapai 2,75 meter. Kebetulan ini di sini tekap isolator yang cover untuk melindungi dari gangguan binatang ini bukan dari merek tekap isolator, sehingga konstruksinya dia seperti ini. Ya. Tidak sesuai dengan standar PLN D5.006 tahun 2017. Sedangkan untuk
Konstruksi dengan tegap isolator dia bisa seperti ini. Ya. Ini sesuai dengan standar konstruksi yang ditentukan dalam SPLN D5.006 tahun 2013. Terus emang kenapa? Apa dampaknya? Nah, tentu dampaknya akan sangat serius ya. Ini untuk sistem 20 kV, tegangan kerja arrestor itu 87 kV, artinya arrestor berubah fungsi dari isolasi menjadi penghantar untuk menyalurkan surya hubung maupun surya petir. Itu pada tegangan 87 kV, tegangan surya sekian. Nah, tingkat perlindungan ya itu dianggap 10% toleransinya, sehingga dengan 387 dia paling jelek bekerja 95,7 kV. Sedangkan isolasi dasar TID, nah nanti itu untuk trafo karena dia termasuk bagian dari tegangan menengah, maka dia TID-nya tingkat isolasi dasarnya 125 kV. Nanti kita akan Anda bisa lihat nanti di nameplate trafo ya. Kemudian dengan tingkat perlindungan 10%, maka dia bekerja 95,7, sedangkan BAL itu 125 kV, maka ini dengan 95,7 kV, maka trafo ini masih aman jika arrestor bekerja pada tegangan 95,7. Kalaupun misalnya tingkat isolasi itu turun, misalnya paling jelek 30% sesuai dengan standar, maka dia itu masih tahan sampai tegangan 96,15 kV. Sehingga apabila arrestor itu bekerja pada tegangan 95,7 ya, dalam kondisi yang terburuk, maka trafo masih aman. Dan kecepatan petir pada penghantar itu diperkirakan dengan kecepatan 300 meter per mikrosekon. Itulah kecepatan petir. Nah, kecepatan petir ini akan berdampak pada tingkat perlindungan arrestor. Ya. Gitu. Ya, jika ini tegangan pelepasan ini yang terburuk ini diasumsikan ke BAL, maka diperoleh persentase sebesar 23,44%. Ini lebih besar dari nilai 20% toleransi yang masih diizinkan. Seandainya di sini terjadi petir, ya, di sistem jaringan nyambar petir, dan petiran itu dengan tegangan pelepasan dengan kecepatan 150 kV per mikrosekon, ya, tegangan petirnya, ya, maka arrestor ini harus dipasang minimal dengan jarak 0,915 meter dari trafo. Nah, kalau konstruksi seperti ini dengan 2,75, kalau petir terjadi 150 kV per mikrosekon, maka trafo ini pasti akan rusak. Apalagi kalau dia tegangan petirnya lebih tinggi, yaitu 2000 kV per mikrosekon, maka panjang penghantarnya, jarak antara arrestor dengan trafo itu maksimum 0,686 meter. Jadi dengan kondisi ini, semakin dekat jarak arrestor dengan trafo atau peralatan yang dilindungi, Anda bisa lihat sini, maka tegangan petir yang bisa diamankan adalah semakin besar. Nah, kalau jaraknya 2,75 meter, itu artinya dia arrestor yang sama yang dipasang di bawah sini maupun yang di atas sini, itu dia hanya mampu melindungi trafo dari tegangan petir dengan pelepasan sebesar 500 kV per mikrosekon. Nah, ini sesuai SPLN D5.006, ini konstruksi dari tekap isolator, jarak arrestor dengan trafo hanya 0,25 meter, ya. Dengan konstruksi tekap isolator ini, maka arrestor yang sama dengan atas dan di bawah, dia bisa melindungi trafo dengan tegangan pelepasan sampai dengan 5490 kV per mikrosekon. Jadi penggunaan tekap isolator dibanding dengan yang di atas ini dapat meningkatkan kinerja arrestor sampai dengan 998% karena arrestor diletakkan sedekat mungkin dengan trafo, ya, penghantarnya hanya 0,25 meter. Nah, demikian juga dengan konstruksi seperti ini, ya. Dengan menggunakan
pelindung binatang dengan model begini ya, maka pengantar penjumper antara arrestor dengan trafo itu harus ke atas. Itu jaraknya 1,2 meter ya. Itu. Sedangkan kalau ini bisa 0,25 meter. Ini saya tidak jelaskan lagi, ini sama dengan yang saya sudah jelaskan di atas ya. Dengan konstruksi seperti ini, maka jika jaraknya 1,2 meter, arrestor yang sama yang di bawah dengan yang di atas ini dengan di bawah itu hanya mampu melindungi trafo ini dengan dari petir dengan tegangan pelepasan 1143 kV per mikrosecond. Sedangkan dengan tegak isolator dia bisa 5490 kV per mikrosecond. Jadi petir trafo ini masih aman dengan tegangan sekian. Dengan dibandingkan dengan konstruksi yang di atas dengan di bawah, maka dengan menggunakan konstruksi tegak isolator, maka kinerja arrestor meningkat 381% karena arrestor diletakkan sedekat mungkin dengan trafo. Ya, jadi demikian juga pada komponen-komponen SUTM yang lainnya, baik itu LBS, recloser, kabel tanam, ya, dan peralatan-peralatan lainnya, ya, itu arrestor harus diletakkan sedekat mungkin. Contohnya ini, ya. Ini yang benar sesuai dengan SPLN D5.006 tahun 2013. Kalau yang di atas ini kurang tepat karena tidak sesuai dengan SPLN ini. Nah, ini yang perlu dipahami sehingga arrestor itu memang betul-betul mampu melindungi peralatan dari surja, baik surja hubung maupun surja petir. Ya. Nah, demikian presentasi saya tentang gardu distribusi ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahami dan bermanfaat bagi pemahaman mahasiswa atau akademisi atau praktisi. Demikian juga bagi PLN di seluruh Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya presentasikan ini dapat bermanfaat.